Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan seluruh jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita senantiasa diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah pagi ini kita laksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kula panjenengan sedaya, seluruh jamaah, keluarga, anak, cucu, tetangga mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang saya muliakan, sebelumnya saya mohon maaf, ini absen 3 kali nggih. Nggih, pertama niku kula pas sakit. Bulan selanjutnya ganti anak saya yang sakit. Bulan yang ketiga kula izin wonten kegiatan pondok atau sekolah niku hari Minggunya. Delala pas hari Sabtu anak kula teng rumah sakit selama 6 hari atau 7 hari. Setelah sembuh kira-kira mungkin hampir 10 hari masuk rumah sakit lagi. Itu jadi 1 bulan itu 2 kali. Alhamdulillah sekarang doa panjenengan, alhamdulillah sudah dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kula panjenengan diberi kesehatan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk pagi hari ini kita akan belajar bersama hadis Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah akan membahas hadis yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu al-hadi wal ishrun. Hadis yang ke-21. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. An Abi Amrin, dari Abi Amr, wakila Abi Amrah, ada yang mengatakan Abi Amrah, Sufyan bin Abdullah, Sufyan bin Abdullah yaitu Sufyan bin Abdullah. Jadi Sufyan bin Abdullah ini panggilannya bukan Sufyan, tapi ada yang mengatakan Abi Amrin, ada yang mengatakan Abi Amrah. Setiap orang itu kan kadang-kadang mempunyai julukan masing-masing, ya. Kadang-kadang namanya itu artinya bagus, sae, tapi panggilannya jelek sekali. Biasanya kalau di pondok-pondok ini, kalau yang saya tahu, ini namanya bagus-bagus tapi dipanggil teman-temannya, bahkan ada yang dipanggil nama hewan, nama-nama yang lain. Ini kan tidak bagus. Jadi kalau memanggil ya ada maknanya. Itu kan sebagai apa? Sebagai wujud doa. Ada anak dipanggil kelinci.
Padahal namanya Muhammad siapa, panggilannya kelinci. Karena giginya seperti gigi kelinci. Qala berkata siapa Sufyan bin Abdullah. Jadi Sufyan ini salah satu sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari Taif. Perlu kita ketahui ketika Kanjeng Nabi hijrah ke Taif, bukan mendapatkan sambutan, tapi mendapatkan hinaan yang sangat luar biasa. Beliau dicaci maki, dihina, bahkan dilempari dengan kotoran dan seterusnya. Kemudian malaikat menawarkan, bagaimana kalau saya turunkan azab? Maka apa yang disampaikan Rasulullah, jangan. Saya masih berharap keturunan mereka, anak mereka kelak kemudian beriman kepada Allah. Tapi alhamdulillah berkat doa Rasulullah ketika tahun 9 Hijriah, berarti menjelang akhir, ketika menjelang akhir Rasulullah itu meninggal tanggal 10 atau 11 Hijriah ya. Pada tahun 9 Hijriah ada rombongan Bani Sakif. Bani Sakif ini berarti dari Taif. Ini datang ke Rasulullah mengikrarkan beriman kepada Allah. Karena mereka mengakui bahwa dakwah Rasulullah ini tidak bisa ditentang. Dengan cara apapun dakwah Rasulullah ini tetap eksis, tetap diakui oleh masyarakat pada waktu itu. Bukan hanya diakui, tapi bertambah. Sehingga mereka untuk menghina, untuk melawan ini sudah tidak mampu untuk menandingi Rasulullah. Sehingga mereka datang ke Rasulullah untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala berkata siapa Sufyan bin Abdullah. Sufyan berkata, qultu, berkata siapa saya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi Sufyan ini bertanya kepada Rasulullah, qul, katakanlah wahai Rasulullah, li kepadaku fil Islam, di dalam Islam atau terkait dengan Islam, qaulan, ucapan, sebuah ucapan, ungkapan, la as'alu, tidak bertanya siapa saya, anhu terhadap qaulan, ahadan, kepada seseorang, ghairaka, selain kamu. Jadi sahabat Sufyan ini sangat cerdas sekali. Ketika bertemu dengan Rasulullah, beliau bertanya. Pertanyaannya tentang, ya Rasulullah, katakanlah kepada saya, berilah saya wejangan, ucapan atau amalan-amalan tertentu yang jawabannya pasti, jelas, dan saya tidak akan membutuhkan penafsiran-penafsiran, saya tidak akan membutuhkan penjelasan-penjelasan dari orang lain kecuali dari panjenengan. Qala, berkata siapa Rasulullah, kul, katakanlah, amantu, beriman siapa saya, billahi, kepada Allah, summastaqim, kemudian beristiqomalah. Rawahu, meriwayatkan hu terhadap hadis siapa, Muslimun, Imam Muslim. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah, amantu billahi summastaqim. Oleh karena itu di dalam hadis ini sangat pendek sekali, cuma amantu billahi summastaqim. Berimanlah kepada Allah kemudian beristiqomalah. Ini sangat singkat sekali tetapi mempunyai makna yang sangat dalam. Oleh karena itu Rasulullah ini diberi kemampuan oleh Allah sangat luar biasa. Mukjizatnya kan banyak sekali. Di antaranya apa? Ada permasalahan yang sangat besar tapi diringkas
dengan bahasa yang sangat sederhana, sehingga dikenal dengan Jawami'ul Kalim. Ini maksudnya apa? Beliau ini ada permasalahan, ada yang diinginkan oleh sahabat Sufyan ini. Bukan hanya itu saja, luar biasa banyak sekali. Tetapi nasihatnya Rasulullah ini cukup, kul amantu billahi sumastaqim. Jadi cuma dua kata ya, berimanlah dan beristiqomalah. Tetapi kalau kita gali, kita urai, ini mencakup yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kulli, tadi sudah saya jelaskan, ini beberapa ulama menjelaskan, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud di dalam kulli fil Islam qolan, katakanlah kepadaku terkait dengan Islam, sebuah ungkapan, sebuah ucapan. Ini maksudnya apa? Bahwa apa yang ada di unek-unek atau di dalam hatinya Sufyan ini kepengen ditanyakan kepada Rasulullah, dan jawaban-jawaban ini tidak akan membutuhkan penafsiran-penafsiran atau penjelasan-penjelasan dari orang lain, cukup dari Rasulullah. Tidak membutuhkan penjelasan dari para sahabat-sahabat yang lain pada zaman itu, cukup dari Rasulullah. Ini yang disampaikan oleh siapa itu? Sufyan bin Abdullah. Terkait dengan kul amantu billahi, katakanlah amantu, saya beriman. Yang dimaksud kul ini bukan hanya sekedar lisan saja. Kamu iman gak kepada Allah? Saya beriman. Hanya lisan saja tidak cukup. Kalau hanya lisan saja ini berarti tidak mengakui. Oleh karena itu, iman itu apa? Ya, iman itu tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, wal amalu bil arkan. Jadi pengakuan juga diucapkan, juga diamalkan. Oleh karena itu kul ini baik secara lisan maupun secara hati, melalui hati. Jadi kalau kita beriman kepada Allah harus benar-benar yakin. Yakin di mana? Yakin di hati. Tidak boleh ragu sama sekali. Kalau sudah mantap, berarti kita apa? Harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau kita ketahui iman itu apa? Salah satu rukun iman. Rukun iman itu kan ada 6. Ini kita tidak boleh milih salah satu. Saya cukup iman kepada Allah, tetapi tidak iman kepada malaikat, tidak iman kepada Rasul, tidak iman kepada kitab, tidak iman kepada qadha qadar. Jadi yang dimaksud ini adalah semuanya, satu paket. Tidak boleh ya seperti kita sholat 5 waktu, hanya sholat subuh saja, tidak boleh. Hanya milih, saya kok berat sekali kalau sholat subuh. Paling enak itu sholat duhur. Itu paling gampang, paling ringan. Ya. Tapi kalau sholat isya itu kita sudah kesel pulang dari kerja. Tidak boleh, harus satu paket. Oleh karena itu di dalam ayat Al-Quran, salah satu ciri orang yang bertakwa, surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Lah ini, jadi iman kepada kitab Allah ini bukan hanya Al-Quran saja, tetapi juga kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa, kepada Nabi Daud. Jamaah yang saya muliakan, terkait dengan amantu billahi, iman ini, bagaimana kita iman kepada Allah? Ya harus percaya bahwa Allah itu Asmaul Husna, itu harus kita percayai. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Ghaffar, Allah Maha Pengampun, itu harus kita percayai. Allah Maha Berkuasa, Maha Berkehendak,
Ya. Pada saat kita berangkat ke masjid, tahu-taunya mungkin hujan. Kita tidak boleh aduh hujan. Ya kita harus percaya bahwa yang menurunkan air hujan itu siapa? Ya Allah. Aduh hujan, ini berarti seakan-akan kita tidak menerima terhadap keputusan Allah kalau jam segini adalah hujan. Makanya yang paling baik itu apa? Tapi itu sulit. Aduh, pas baju baru, ya, apalagi pergi mantenan, kehujanan dan seterusnya. Lah itu, jadi inilah yang ditekankan, iman itu tasdiqu bil qalbi. Hatinya harus percaya, membenarkan. Iqrar bil lisan juga diucapkan. Wal amalu bil arkan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki ini harus benar-benar iman kepada Allah. Ya, kalau kita kepingin tahu siapa itu Allah, baca Asmaul Husna. Itu ada 99 Asmaul Husna, itu jumlahnya 99. Itu lengkap kalau kita baca, oh Allah itu seperti itu. Terus sifat wajib Allah, itu kita baca, biasanya dipakai pujian-pujian oleh anak-anak. Nah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsihi. Oh ternyata Allah itu seperti itu. Kemudian sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah, dan seterusnya. Jadi ini yang dimaksud dengan amantu billahi. Kemudian yang kedua, summastaqim, beristiqomalah. Istiqomah itu apa? Konsisten, terus menerus. Makanya yang dimaksud istiqomah ini iman kita, ya. Iman kita ini harus istiqomah. Tidak boleh hari ini iman terus besok tidak. Besoknya iman lagi. Itulah seperti kayak puasanya Nabi Daud. Hari ini puasa, besok tidak. Kalau puasa itu memang ada anjurannya, puasa Nabi Daud. Tapi kalau hari ini iman, besok tidak iman, terus besoknya lagi beriman, itu kan tidak ada anjurannya, bahkan dilarang. Nah, yang dimaksud istiqomah ini adalah iman. Berarti kita harus benar-benar mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang istiqomah ini tidak bisa harus kita sholat 5 waktu di masjid terus, tidak bisa. Kita istiqomah puasa Senin Kamis itu kadang-kadang tidak bisa. Apalagi kalau kita berbicara perjuangan para sahabat. Sahabat ini kalau keistiqomahnya berbeda-beda. Bahkan pada ketika Kanjeng Nabi pertama kali berdakwah, itu kan ada sahabat yang baru masuk Islam kemudian meninggal, yaitu ibunya siapa itu? Amr ya. Ibunya Amr itu kan disiksa kemudian kan meninggal. Itu baru masuk Islam, belum sampai bertahap jihad bersama Rasulullah. Ketika di Mekah, belum sampai ikut jihad perang Badar, belum sampai ikut hijrah ke Madinah. Tetapi beliau ini kan termasuk istiqomah. Istiqomah apa? Mempertahankan keimanan di hadapan orang-orang kafir, disiksa, diancam, intimidasi dan seterusnya. Tetapi kan beliau tetap dalam keadaan apapun, beliau ini mempertahankan iman, dan ini tetap termasuk istiqomah. Walaupun keimanan beliau ini kalau dibanding dengan kita, ya secara zahir tidak ada apa-apanya. Baru beberapa saat kemudian beliau meninggal karena dibunuh oleh orang-orang kafir. Sementara kita alhamdulillah sholat bertahun-tahun, puasa Ramadan bertahun-tahun, zakat fitrah bertahun-tahun, sedekah infak bertahun-tahun. Secara zahir kita menang, tetapi secara kualitas keimanan belum tentu kita ini bisa
lebih afdol, lebih mulia dibanding sahabat yang ketika pertama kali masuk Islam kemudian beberapa saat dibunuh oleh orang-orang kafir. Oleh karena itu jamaah yang saya muliakan, ada ulama yang mengatakan bahwa istiqomah itu apa? Kinayatu anitamasuk bi amrillahi fi'lan wa tarkan. Ya seperti kayak bertakwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Jadi apa istiqomah itu? Kita konsisten terus menerus tetap menjaga perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kalau kita bisa sholat ke masjid, ini kan apa itu nilai plus, nilai tambah. Ya. Bagaimana dengan sholat yang di rumah? Ya yang penting kan sama-sama sholat. Bedanya kita bisa ke masjid, pahalanya lebih utama. Ya. Seperti kayak puasa sunnah, Senin Kamis. Ya. Kita kan sudah puasa Ramadan. Nah, untuk menambah amalan-amalan sunnah-sunnah Rasul, maka di situ ada kita mengamalkan yang lain. Yang penting mampu menjalankan segala perintah Allah. Segala perintah Allah itu apa? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, sedekah, infak atau amalan-amalan yang lain, berbuat baik dengan tetangga, dengan saudara dan seterusnya. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan membahas tentang istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah, petunjuk. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang diberikan Allah kepada, kenikmatan yang diberikan Allah kepada para anbiya, para syuhada, para solehin, para salafus soleh, para ulama-ulama dan seterusnya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, yang dimaksud ghairil maghdubi ini ada yang mengatakan kaum-kaum Yahudi, ya. Kaum-kaum Yahudi itu kan ya umatnya Nabi siapa? Nabi Musa nggih. Itu kan ngeyel, menentang, ya, menentang orang-orang yang soleh. Waladdallin ini yang dimaksud, ada yang mengatakan orang-orang Nasrani, yaitu kaumnya Nabi Isa. Ya. Tetapi kalau kita istiqomah terlalu berlebihan dalam agama juga tidak boleh. Ya contohnya kaumnya Nabi Isa. Ya, menganggap Nabi Isa itu anak Tuhan, dan itu kan juga tidak boleh. Jadi istiqomah berlebih-lebihan itu juga tidak boleh. Ya, bahwa kita bisa seperti ini itu pasti dari guruku, padahal itu dari Allah, tetapi melalui guru. Jadi semuanya itu melalui wasilah. Kita bisa seperti ini itu karena melalui Rasulullah. Allah memberikan petunjuk melalui kanjeng Nabi kemudian disebarkan kepada para sahabat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Juga terkait dengan istiqomah di dalam ayat Al-Qur'an juga dijelaskan, innal ladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abasyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhanku adalah Allah, summastaqamu, kemudian beristiqomalah. Berarti ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, berarti kita ini sudah beriman kepada Allah. Secara lisan sudah kita ucapkan, kemudian kita yakini di dalam hati, kemudian kita amalkan
dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita mampu istiqomah menjalankan, mempertahankan keimanan kita di hadapan Allah ini, maka tatanazzalu alimul malaika, malaikat ini turun kepada kita. Kemudian Allah takhafu wa la tahzanu, jangan bersedih, jangan takut, jangan bersedih. Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan bersedih, wa basyiru bil jannati, malaikat memberikan kabar bahwa panjenengan kula panjenengan ini insya Allah nanti kelak akan dimasukkan ke dalam surga, allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan. Jadi sudah tidak usah ragu lagi. Kalau ada permasalahan anak, permasalahan rumah tangga, permasalahan tetangga, itu kan kecil sekali. Tetapi bagaimana yang paling berat itu apa? Bagaimana kita mempertahankan keimanan kita. Ada ayat yang sering dibaca oleh khotib ketika sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau bertakwa berarti beriman kepada Allah yang sesungguhnya. Jangan setengah-setengah. Kalau berani mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, konsekuensinya apa? Esok-esok kudu wis tangi. Salat subuh. Kalau nggak siap ya jangan mengucapkan kalimat syahadat. Kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat harus siap. Jam 3 sudah bangun. Waktunya padahal enak-enakan kemulan. Ya, jam 3:30 ya sholat subuh. Zuhur nanti sudah waktunya. Isya pulang dari kerja capek, harus siap. Karena kita sudah berikrar, sudah mengucapkan kalimat syahadat. Tapi ayat selanjutnya tadi apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian kula panjenengan mati kecuali dalam keadaan iman atau Islam. Muslimun. Ini kan siapa Pak yang bisa menjamin kula panjenengan ini nanti dalam keadaan Islam atau iman? Ini kan wala tamutunna ini kan di dalam ayat Al-Quran seperti itu. Tetapi siapa yang bisa menjamin? Ajal tidak ada yang tahu. Oleh karena itu tugas kita adalah minta petunjuk kepada Allah agar kita ini selalu dalam keadaan iman Islam. Makanya siapa itu Hasan Al-Basri berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Allahumma wahai Tuhanku, anta rabbuna, panjenengan adalah Tuhan kami, farzukna, berilah rizki kepada kami berupa al-istiqomah. Nah, ini bisa kita baca. Kalau tidak bisa Arab, cukup dengan bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Ya Allah, panjenengan adalah Tuhan kami, berilah rizki kepada kami, yaitu keistiqomahan untuk menjalankan perintah-perintah panjenengan. Karena menjaga istiqomah ini ya sangat sulit sekali. Oleh karena itu medan istiqomah ini akidah. Akidah ini harus kita pertahankan sampai kapanpun, dalam keadaan apapun, kita ini selalu beriman kepada Allah, selalu menjalankan syariat Allah. Juga istiqomah dalam perkataan dan perbuatan. Perkataan kita harus yang baik, sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Perbuatan kita harus yang baik, sesuai yang diajarkan Rasulullah. Juga zahir kita dan batin kita. Zahirnya baik, tapi hatinya rusak. Nah ini kan sulit sekali Pak. Di hadapan orang baik, tetapi di hatinya ini ternyata tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan lisan. Padahal kita ini kan
orang yang sangat mulia di hadapan Allah. Ya. Para pahlawan bapak-bapak, kemarin tanggal 10 November kita kan memperingati 10 November Hari Pahlawan. Kenapa para ulama-ulama pada waktu itu ketika perang mereka bisa mengalahkan musuh-musuh, bisa mengalahkan para penjajah? Karena mereka, keteguhan mereka dalam memegang prinsip. Prinsip diantaranya, ya apa? Tidak terpengaruh dengan iming-iming penjajah. Sama dengan kita. Di dalam Al-Quran dijelaskan, fastaqim kama umirta, beristiqomalah kama umirta, seperti yang saya perintahkan, kata Allah. Wa man taba ma'aka, dan bersama dengan orang-orang yang tobat. Orang-orang yang tobat itu ya kita dekati. Wala tadghaw, janganlah kita melampaui batas. Kalau sudah diperintah oleh Allah seperti ini ya sudah. Ya. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah basir itu maha melihat terhadap apa yang kita lakukan. Nah, ini para pejuang-pejuang, para ulama termasuk Mbah Hasyim Asy'ari, nah itu kan sangat istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Nah ini kan bisa kita ambil pelajaran. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Mohon maaf tadi ada yang ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tadi ayat yang pertama fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka fala taghaw innahu bima ta'maluna basir. Lah wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ini apa? Janganlah kita ini lemah dan janganlah kita ini bersedih. Sesungguhnya kita ini adalah orang yang paling tinggi. Tinggi apa? Tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin. Loh, ini sangat jelas. Kalau kita beriman kepada Allah, insya Allah derajat kita ini akan tinggi di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan jangan berkecil hati kalau beriman ini, insya Allah. Wa anna hadza siratal mustaqima fattabi'uhu wattabi'us subula. Ya. Ini adalah jalanku. Ya, kita menjalankan sholat subuh ini berarti kan mengikuti jalan Rasulullah. Jalan yang lurus. Fattabi'u, malah ikutilah apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang dijalankan Rasulullah. Wala tattabi'us subula. Dan janganlah kamu mengikuti subul ini kan beberapa jalan. Jalan lurus ini berarti ini. Biasanya kan ada cabang-cabangnya Pak ya. Biasa lorong. Ya, jalan itu kan ada yang jalan utama, kemudian ada lorong-lorongnya. Lah biasanya lorong-lorong ini kan dimanfaatkan orang-orang yang mohon maaf dalam tanda kutip kadang-kadang kurang bertanggung jawab, ya dimanfaatkan. Ya, yang dimaksud itu apa? Ketika kita masuk ke masjid, jalan ke masjid, ya. Kalau dijelaskan ayat ini, kita masuk ke masjid atau menuju masjid, biasanya ketika di jalan itu kan ada 1-2 gangguan. Ya, mungkin mohon maaf ketemu dengan konco, diajak ngobrol, ya ternyata akhirnya tidak jadi ke masjid. Atau mungkin gangguan-gangguan di rumah, ya mungkin lihat TV atau contoh-contoh yang lain. Ini semuanya itu gangguan. Makanya di sini wa anna hadza siratal mustaqima fattabi'u wa la tattabi'us subul. Subul tadi itu gangguan-gangguan. Dari kata setan, lapo ke masjid, adem-adem ke masjid. Ya. Sampai perjalanan mau ke masjid di pertengahan jalan hujan. Jariin setan, nggak usah ke masjid. Baju kamu nanti yang baru itu lo basah. Eman sandalmu kena air. Eman sarung kamu yang BHS paling mahal. Kalau kena air itu eman. Tidak usah ke masjid lah ini. Wala tatabi'us subul itu seperti itu. Yang dimaksud itu tuh. Yang dimaksud jalan-jalan yang itu gangguan-gangguan tadi itu. Sandal baru mahal. Eman kena air. BHS tidak pernah pakai sarung BHS. Pakai sekali, beli yang mahal, kena air hujan. Aduh, kenapa nggak ke masjid? Hujan eman sarungku BHS. Nah ini kan gangguan-gangguan kecil gitu. Nah ini ya
jangan sampai terjadi. Kalau kita punya baju baru harus dipakai pertama kali untuk apa? Untuk sholat. Berarti apa? Untuk Allah. Seperti siapa? Seperti sahabat Sya'ban, ketika memakai baju baru itu selalu dipakai untuk sholat. Biar apa? Biar barokah. Mungkin ini jamaah yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, untuk meraih keistiqomahan ini kita harus ikhlas. Harus ikhlas. Ikhlas ini mudah diucapkan, sulit dipraktekkan. Ya. Makanya kalau ikhlas tidak usah diucapkan, Pak. So tahu ikhlas tak? Ikhlas. Ya. Kalau ikhlas itu cukup Allah yang tahu. Orang lain tidak usah tahu. Ya, jadi kalau kita kepingin meraih istiqomah ini harus ikhlas. Yang kedua harus punya ilmu. Ya, harus punya ilmu dan nasihat. Ilmu kalau kita mau melakukan kan harus punya ilmunya. Kalau tidak punya ilmu khawatir nanti salah jalan. Lupa maksudnya nasihat itu apa? Kadang-kadang orang punya ilmu, contohnya saya, tahu nilai jamaah subuh itu pahalanya luar biasa. Tapi kadang-kadang kan males, butuh konco yang menasihati. Pak Imam, sampean kok nggak jamaah subuh? Padahal jamaah subuh itu pahalanya luar biasa. Oh, butuh nasihat. Nah, ini, ya. Kemudian sering kumpul dengan orang yang soleh. Bukan namanya soleh loh, nggih. Orang soleh. Soleh belum tentu soleh. Ya kan? Orang namanya soleh belum tentu soleh. Namanya tidak soleh belum tentu tidak soleh. Ya, itu mengumpul-kumpul dengan orang-orang soleh, bukan nama soleh. Mohon maaf kalau ada yang namanya soleh lagi. Ngapunten ingkang kathah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mempertahankan keimanan kita sampai hayat kita dipanggil oleh Allah, ajal kita dipanggil oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majelis yang penuh barokah ini dengan doa, mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami' masyayikhina wa li jami'il asatidz wa asatidatina wa li jami' auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma